Kau cari harta tak pernah puas sebelum mendapatkannya. Daki-daki terus, kapan kau kan berhenti? Yesus berkata, beri-berilah, simpan hartamu di surga akan abadi. Yesus berkata, beri-berilah, simpan hartamu di surga akan abadilah. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Terima kasih untuk hari ini. Ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan Yesus, mohon berkati kami. Beri kami telinga seperti seorang murid dalam mendengar perkataan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Adik-adik, bacaan firman Tuhan pada hari ini dari kitab Perjanjian Lama, yaitu 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 12. Adik-adik, pada zaman dulu ada seorang ratu namanya Ratu Atalia. Siapa namanya? Ya, Ratu Atalia. Ia bukanlah ratu yang baik, adik-adik. Ratu Atalia sangat jahat. Ia bukan hanya tidak menyembah Tuhan, ia juga melarang orang lain menyembah Tuhan. Adik-adik, ratu yang jahat itu malah membangun rumah-rumah untuk menyembah patung-patung. Adik-adik, karena Ratu Atalia dan rakyatnya tidak lagi menyembah Tuhan, maka mereka tidak pergi ke bait suci untuk beribadah kepada Tuhan. Bait suci tidak terawat sehingga menjadi kotor dan rusak. Banyak jendela yang rusak dan pintu yang terlepas. Adik-adik, bagaimana keadaan sebuah gedung yang sudah sangat lama tidak pernah dikunjungi oleh orang? Ya, lantainya akan kotor. Lalu kursi-kursinya dan meja-mejanya akan berdebu. Bahkan mungkin ada banyak barang yang rusak. Nah, itu menunjukkan bahwa tempat itu sudah tidak pernah dikunjungi oleh orang lain. Demikian juga dengan Ratu Atalia dan rakyatnya pada waktu itu. Mereka sudah lama tidak beribadah kepada Tuhan, tidak datang ke bait suci untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, namun pada suatu hari Tuhan membantu seorang anak laki-laki kecil menjadi raja. Nama anak itu adalah Yoas. Adik-adik, Yoas baru berumur 7 tahun ketika ia menjadi raja Yehuda. Yoas memang masih sangat muda, adik-adik, tetapi ia adalah raja yang baik karena ia melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Adik-adik, ketika Yoas bertumbuh lebih dewasa, ia memutuskan untuk memperbaiki bait suci. Bait suci itu benar-benar berantakan. Tangga, dinding, dan tiang-tiangnya sudah retak. Semua perkakas yang ada di sana juga dipenuhi debu-debu. Bukan begini seharusnya bait suci itu, adik-adik. Adik-adik, maka Yoas memerintahkan para imam dan orang Lewi untuk memperbaikinya dan membuat bait suci itu terlihat baru lagi. Di negeri itu ada orang-orang yang dapat membuat pintu-pintu yang bagus. Juga ada orang-orang yang dapat memperbaiki tangga-tangga dan dinding-dinding yang rusak. Tetapi mereka harus mempunyai cukup uang untuk membeli barang-barang yang diperlukan itu. Dari manakah mereka dapat memperoleh uang? Banyak bahan yang harus dibeli dan banyak pekerja yang harus dibayar. Adik-adik, akhirnya
Raja Yoas mendapat sebuah ide. Kira-kira apa ya ide Raja Yoas itu, adik-adik? Ya, Raja Yoas memerintahkan kepada para imam untuk membuat sebuah kotak yang besar dengan sebuah lubang di atasnya. Raja Yoas meletakkan kotak itu di depan bait suci sehingga orang-orang dapat datang dan menaruh uang persembahan mereka ke dalam kotak itu. Lalu Raja Yoas mengumumkan ke seluruh Yerusalem, Marilah kita memuji Tuhan dengan membawa persembahan kita dengan sukacita. berhasilkah Raja Yoas mengumpulkan uang bagi Tuhan, adik-adik? Apakah orang-orang mau mempersembahkan uangnya untuk Tuhan? Haleluya, adik-adik. Pengumuman Raja Yoas dan kotak persembahan yang ada di depan pintu masuk bait suci membuat orang-orang memberikan persembahan dengan sukacita. Semua orang memasukkan persembahannya ke dalam kotak itu, adik-adik. Orang-orang kaya membawa banyak uang dan memasukkannya ke dalam kotak. Orang-orang yang tidak kaya pun tetap dengan sukacita membawa persembahan yang mereka miliki. Orang tua, anak-anak, semuanya membawa persembahan mereka dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan juga. Adik-adik, ketika kotak itu sudah penuh, panitera raja beserta imam besar datang untuk membuka dan menghitung uang yang ada. Mereka menyimpan uang itu di tempat yang aman. Kemudian mereka meletakkan lagi kotak persembahan di tempatnya semula. Semakin hari, semakin banyak orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sukacita. Adik-adik, sekarang tibalah waktunya untuk mulai memperbaiki bait suci itu. Raja Yoas dan para imam menggunakan uang itu untuk membayar para pekerja dan membayar bahan-bahan bangunan. Pekerja-pekerja itu menyingkirkan batu-batu yang sudah roboh dari dinding-dinding dan tangga-tangga dan menggantinya dengan batu yang baru. Mereka menyapu semua kotoran dan debu yang ada. Beberapa pekerja membongkar pintu-pintu lama yang sudah rusak dan memasang yang baru. Akhirnya selesailah semua pekerjaan itu. Bait suci itu menjadi bagus lagi. Wah, semua orang bahagia, adik-adik. Mereka tidak pernah menyesal karena telah memberikan uangnya untuk Tuhan. Maukah kamu seperti mereka? Adik-adik, manakah dari kedua benda ini yang akan kamu beli terlebih dahulu? Jika papa dan mama memberikan sebesar Rp2.000 untuk membeli barang keperluan sekolah. Ya, betul adik-adik. Pensil ya. Adik-adik, sewaktu kamu berbelanja, kamu harus memilih yang paling penting duluan agar kamu tidak menyesal. Nah, demikian juga dengan Raja Yoas. Sewaktu menjadi raja, ia memilih yang paling penting. Dan pilihan Raja Yoas benar adik-adik. Ia memilih memperbaiki bait suci terlebih dulu karena ia mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, ia menggunakan semua uang yang didapatnya dari kotak persembahan untuk membangun bait suci. Tidak ada yang untuknya sendiri. Rakyat pun membuat pilihan yang benar adik-adik, yaitu mau mempersembahkan uangnya untuk memperbaiki bait suci karena mereka mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, bagaimana denganmu? Jangan membuat pilihan yang salah lalu menyesal. Pilihlah beribadah kepada Tuhan dengan mempersembahkan hartamu, maka kamu tidak akan menyesal. Adik-adik, mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, aku mau membuat pilihan yang benar, mempersembahkan uangku untukmu. Aku tidak mau menyesal. Tuhan Yesus, buatku cinta kepadamu semakin hari, semakin cinta kepadamu. Oh Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini dari 2 Tawarik pasal 29 ayat 9. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam pengertian saya akan melakukan poin yang telah diberikan oleh kakak gembala. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, bukan dengan sedih atau paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan menghafal ayat. Dikatakan Mazmur pasal 141 ayat 3. Awas